lagi di pertemuan ke-12 ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang beberapa materi ya. Yang pertama adalah memahami overloading pada sebuah objek, kemudian memahami tentang konstruktor pada sebuah objek, dan memahami tentang struktur kode JFrame-POM pada aplikasi Netpin. Baik, yang pertama kita bahas di overloading dulu. Dalam kelas yang kita buat, kadangkala kita menginginkan untuk membuat metode dengan nama yang sama, namun mempunyai fungsi yang berbeda menurut parameter yang digunakan. Overloading method mengizinkan pemrograman Java dan dikenal sebagai overloading method. Overloading method ini memiliki parameter yang berbeda sehingga mempunyai implementasi dan return value yang berbeda pula. Daripada memberikan nama yang berbeda pada setiap pembuatan metode atau fungsi, overloading method dapat digunakan pada operasi yang sama namun berbeda dalam implementasinya. Itu untuk overloading method. Kemudian yang kedua itu tentang konstruktor. Konstruktor ini sangatlah penting dalam pembentukan sebuah objek. Konstruktor adalah metode di mana seluruh inisialisasi objek ditempatkan. Berikut ini adalah properties dari konstruktor. Konstruktor memiliki nama yang sama dengan kelas. Sebuah konstruktor mirip dengan metode pada umumnya, namun informasi-informasi berikut yang dapat ditempatkan pada header sebuah konstruktor: scope atau identifikasi pengaksesan, misalnya public, nama dari konstruktor, dan parameter. Konstruktor tidak memiliki nilai balik atau return value. Konstruktor tidak dapat dipanggil secara langsung, namun harus dipanggil dengan menggunakan operator new ya, pada pembentukan sebuah kelas. Dan untuk struktur kode pemrograman JFrame-POM yang ketiga ya, kita lihat pada video prakteknya secara langsung. Baik, kita langsung ke video prakteknya. Kita buat dulu projectnya, klik file, pilih new project, kemudian pilih Java application, kemudian next. Kita beri nama overloading method dan konstruktor. Kita hapus script main classnya, finish. Kita lihat projectnya ada di bawah ya, overloading. Kita buat dua buah page cake pada overloading metodenya. Yang pertama adalah overloading finish. Yang keduanya kita akan membuat sebuah form, maka kita buat basic-nya dulu, formulir, finish. Pada overloading ini kita buat dua buah Java class, pilih new, pilih Java new Java class. Kita beri nama overloading underscore method.
kedua kita buat new Java class constructor underscore actor. Kemudian pada form list kita buat 3 buah form, menu underscore admin. Kita buat menu 1 dan menu 2, new jframe from lagi, beri nama menu 1. Dan kita buat yang kedua, menu 2. Finish. Baik, kita ke konstruk ke overloading dulu ya. Overloading. Kita copy kode programnya. Pastikan. Dan di sini karena nama kelasnya kita berbeda dengan yang tadi, kita ubah, kita copy aja nama kelasnya. Sini adalah overloading underscore method, kita copy, maka di baris 39 nya kita samakan, paste dan juga sama paste. Baik, kita lihat pada programnya, kita perbesar. Ini sebuah contoh pembuatan kode program menggunakan overloading. Yang pertama di baris 13 ini ada privat, baris 13 dan 14 kita membuat sebuah variabel dengan tipe data string dan integer dengan settingan privat, artinya hanya bisa diakses oleh file ini saja, tidak bisa diakses file yang lain, dengan nama variabelnya nama ttl, alamat, nama underscore ortu dan pekerjaan, kemudian integer penghasilan. Kemudian di sini membuat sebuah operasi ya, atau metode, diantaranya dengan menggunakan public void, nama operasinya itu set nama diikuti nama variabelnya, data string nama, kemudian string ttl dan seterusnya sampai dengan penghasilan integer. Untuk overloadingnya sendiri ini terdapat pada baris 27 dan 35. Di sini terlihat ada sebuah public void, namanya adalah print identitas dengan ikuti tipe datanya string nama, string ttl, string alamat dan seterusnya sampai dengan pekerjaan. Kemudian ditampilkan hasilnya di print out println
nama penduduk diikuti plus nama adalah nama variabelnya selalu diikuti tanda plus, dan plus ttl plus alamat plus nama ortu plus pekerjaan ini adalah yang memiliki tipe data string, nama, ttl, alamat, dan nama ortu, kemudian pekerjaan. Jadi di baris 16-35 nya itu juga membuat sebuah operasi dengan nama yang sama, itu sama dengan print, ini print identitas, tapi di sini tipe datanya integer, kemudian ini cuma satu, itu penghasilan saja variabelnya, dan ditampilkan sum of print length plus penghasilan. Ini nama metodenya sama, jadi contoh sebuah overloading, nama metodenya sama tapi dengan fungsi yang berbeda. Kalau yang ini nanti tipe datanya string, kalau yang ini tipe datanya integer. Kemudian di baris 38 ini ditampilkan outputnya supaya dapat dijalankan membuat sebuah metode atau operasi. Kemudian nama 39 adalah nama kelasnya, diberi nama variabel pk underscore kota, kemudian new berarti membuat sebuah objek dari kelas, itu overloading metode ini sama dengan nama kelasnya ya. Kemudian pk underscore kota titik print identitas ini akan mengambil ke metode yang pertama, print identitas yang pertama. Kemudian pk print identitas di dalamnya cuma satu, ini mengambil ke metode yang sama di print identitas tapi isinya adalah integer penghasilan. Baik, kita lihat sekitaran file saja langsung. Ini loading dulu. Maka outputnya adalah nama penduduknya Rabi, tempat tanggal lahirnya Gorontalo, alamat rumah Gorontalo, nama orang tua Feriana, wirausaha, dan penghasilannya adalah 5 juta. Yang mengambil dari metode print identitas. Yang ini adalah mengambil dari print identitas yang pertama, sedangkan yang ini adalah print identitas yang kedua dengan tipe data integer. Itu contoh sebuah overloading method. Jadi nama metodenya sama tapi fungsinya yang berbeda. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu konstruktor. Kita copy dulu yang konstruktor. Nah, untuk konstruktor ini harus sama dengan nama kelasnya ya. Jadi konstruktor ininya sama dengan nama kelasnya. Di sini ada nama kelasnya adalah konstruktor aktor. Kita copy, maka di sini juga kita rubah menjadi konstruktor aktor. Dan di bawah ini juga sama, diubah menjadi konstruktor aktor. Ini sama, kita ubah konstruktor aktor karena harus sama dengan nama kelasnya untuk konstruktor. Terus kita lihat kode programnya. Di sini membuat kelas namanya konstruktor aktor, kemudian membuat tipe data dengan tipe data string, variabelnya nama, kemudian integer, kemudian umur. Kemudian membuat sebuah konstruktor aktor dengan string dengan nama n dan integer dengan nama u. Nama sama dengan n,
itu berarti string tipenya. Kemudian umur sama dengan maka tipenya adalah integer. Kemudian membuat sebuah metode void tampil aktor. Hasilnya adalah namaku, dia akan mengambil ke variabel nama, dan umur akan mengambil ke variabel umur. Kemudian di bawahnya membuat sebuah public static void main, membuat sebuah metode utamanya supaya program dapat dijalankan. Kemudian konstruktor A-nya atau nama kelas A, untuk nama kelasnya kita buat sebuah variabel namanya A. Kemudian tampilkan baris kosong. Kemudian A ini kita membuat sebuah objek dengan nama konstruktor aktor yang di dalamnya berisi adalah ini nama, kemudian ini adalah umurnya. Nama dan umurnya seperti ini untuk menampung nama dan umurnya. Kemudian A tampil aktor. A ini adalah variabel yang ini ya, nama kelasnya, jadi nama variabel menjadi A. Kemudian tampil aktornya akan ditampilkan di metode dengan nama tampil aktor. Yang atas ini akan ditampilkan di sini. Namaku di sini Nabi Misbar, kemudian umurku adalah 50 tahun. Kemudian ini dikasih pembatas sama dengan, kemudian dikasih baris kosong. Kemudian ini baris yang kedua, A ini membuat sebuah objek dari konstruktor aktor, nama kelasnya ya, isinya adalah Rano Karno, kemudian umurnya 45. Tampilkan A di tampil aktor. Kemudian kasih pembatas ujungnya. Kita lihat hasilnya, klik kanan run file. Nah, ini hasilnya. Yang pertama ada baris kosong ya, sistem out tanda petik, kemudian namaku Deddy Misbar, umurnya 50 tahun, kasih pembatas sama dengan, kemudian ada tanda petik, sistem out dan tanda petik nih, kasih baris kosong. Kemudian yang keduanya nama Rano Karno dan umurnya 45 tahun, kasih pembatas garis sama dengan. Baik, itu untuk penjelasan dari konstruktor dan metode. Kita lanjut ke pembuatan form. Ini kita ke menu admin ya. Menu admin kita buat, ketika di sini ada menu, kemudian diklik menunya 1, maka dia akan pindah ke menu 1. Jika diklik menu 2, dia akan pindah ke menu 2. Kita buat dulu menu barnya. Kita cari menu bar di swing menu. Ini ada menu bar, ini cirinya ada kata file. Klik menu barnya, kemudian klik di pojok. Kemudian kita tambahkan menu di bawahnya. Ketika diklik file maka akan muncul menu yang ada di bawahnya. Kita tambahkan satu saja, klik filenya, kemudian add from palette, pilih menu item, ada bawahnya. Kemudian yang edit kita tambahkan satu lagi, klik add from palette, pilih menu item. Pada menu item satunya kita ubah teksnya, namanya adalah menu 1, enter. Yang edit, klik pada menu item 2 nya, kita edit teks, namanya adalah menu 2, enter. Dan kita tambahkan sebuah label dan kita beri sebuah background gambar pada label ini di tengah. Klik labelnya, kita perbesar dulu. Nah, untuk gambar kita cari sebuah gambar. Ini sudah siapkan gambarnya ya, 1. Ini nah, satu gambar. Klik, kemudian klik kanan, copy. Kemudian pada paste-nya, pada paste formulir, klik kanan, paste.
maka akan tercopy gambarnya ke aplikasi NetBeans. Dan supaya memindahkan ke labelnya, kita klik kanan pada labelnya, pilih properties, kemudian cari menu icon, pilih titik 3-nya, kemudian paste-nya adalah kita copy di paste formulir, kita cari filenya itu gambar .jpg, klik OK. Maka akan muncul gambarnya di sini. Tadi ada tagnya, kita hilangkan dulu, delete, enter. Maka gambarnya sudah tercopy. Ini sesuaikan aja gambar. Dan pada menu file ini, ketika diklik menu 1, dia akan berpindah ke menu 1. Kasih sebuah event pada menu satunya, klik dulu supaya berwarna oranye, klik kanan, pilih event, pilih action performance. Maka akan muncul pivot point menu 1 item action performance. Kita masukkan kode programnya sini. Karena kita tujuannya ke menu 1, maka kita masukkan menu 1 titik, kasih variabel mn1 sama dengan new menu 1 kurung buka tutup titik. Kemudian karena nama variabel sudah kita ganti mn1, maka tinggal panggil saja mn1 titik set visible, kontrol spasi untuk menampilkan pilihannya, dan enter kalau sudah muncul pilihannya. Tampilkan insert visible true, kemudian mn1 titik set L, kemudian kasih kontrol spasi, kalau muncul pilihannya paling bawah set location relative to, kita setting supaya berada di tengah. Kemudian menu adminnya kita hilangkan di post. Baik, itu untuk menu 1. Kita kembali lagi ke menu 2, pilih menu desain, kita pilih edit, kemudian pilih menu 2-nya dan klik kanan, kasih event action performance. Akan berpindah ke menu sort, akan muncul pivot point J menu item 2. Kita klikkan, kita buat kode programnya. Karena tujuan kita adalah ke menu 2, maka masukkan nama filenya yaitu menu 2 spasi mn2 buat variabel ya, dia new menu 2, huruf besar kecil berpengaruh, jadi harus sama dengan nama file. Kemudian mn2 titik set visible true, enter mn2 titik set L, kemudian nanti muncul pilihannya dengan cara kontrol spasi, enter, menghapus, ganti jadi 0, kemudian enter menu admin satunya, sama menu adminnya kita hilangkan di post. Baik, itu untuk menu adminnya. Kita lihat ke menu 1 supaya terlihat berbeda. Kita masukkan 2 buah komponen, yang pertama label, kemudian button untuk kembali ke menu admin. Edit, selamat datang di menu 1, nanti
kita ubah ya menu satunya, bikin apa gitu ya di menu satu. Dan di tombolnya kembali ke admin, kita ubah warna dan ukuran hurufnya supaya lebih bagus. Di menu font, kemudian titik 3 pilih Times New Roman, kita tebalkan dan ukuran hurufnya 24. Oke, dan untuk warnanya kita rubah supaya berbeda antara menu 1 dan menu 2. Kita pilih warna biru, kita geserkan ini, kita geserkan, dan dikasih sebuah variabel pada tombolnya, yaitu tombol 1, dan kita kasih event pada tombol 1 ini supaya bisa ketika diklik dia akan berpindah ke menu admin. Event, action perform, maka dia akan berpindah ke menu shot, akan muncul di sini tipat void tombol 1. Kita masukkan kode programnya. Karena tujuannya ada ke menu admin, maka masukkan nama filenya itu menu admin spasi admin sama dengan new menu underscore admin kurang buka tutup tikom. Kemudian karena sudah diubah variabelnya jadi admin, maka admin titik set visible true, kemudian admin titik set location relative to no, kemudian menu satunya kita hilangkan this post, enter. Itu untuk menu 1. Nah, kita sudah desain untuk menu 1 ini warna biru ya. Kita ke menu 2. Menu 2 juga sama, kita tambahkan sebuah label klik, kemudian kita pindahkan buttonnya. Untuk menu 2 nya kita ubah teksnya selamat datang di menu 2, dan juga kita ubah teksnya kembali ke admin. Kita ubah teksnya supaya lebih bagus. Font ini Times New Roman, tebal yang ukurannya 18 saja. Dan kita rubah warnanya, yang ini warna oranye. Dan kita kasih variabel pada tombolnya dengan variabel tombol 2, dan kita kasih event pada tombolnya, akan muncul tipat void tombol 2 nya. Kita masukkan kode programnya. Tujuannya adalah menu admin, maka pilihnya menu underscore admin. Kita buat variabel namanya admin, kemudian buat objek new menu underscore admin kurung buka tutup tikom. Karena sudah dibuat variabelnya admin, maka tinggal panggil aja variabelnya admin set visible nya true. Nah, sebagai sebuah saran ya, ketik dulu adminnya, kemudian kamu ketikkan set, kemudian L, kemudian tekan Ctrl spasi untuk memunculkan pilihannya. Nanti tinggal pakai arah aja, arah bawah. Setelah sudah ketemu berwarna biru set location relative to-nya, tinggal enter saja. Kemudian ganti di dalamnya adminnya jadi
0, kemudian pakai arah, enter lagi, kemudian ketikkan disk, kemudian ketikkan titik disk. Ini kontrol spasi lagi, munculkan pilihannya, kita pilih yang paling bawah diskport. Kalau udah ketemu tinggal enter aja supaya meminimalisir kesalahan dalam pengetikan. Baik, ini udah selesai, kita run file dari mulai admin dulu ya. Di kanan run file. Ini ada di pojok ya, di file, pilih menu 1, kemudian ini udah masuk ke menu 1, kembali ke menu admin, menu edit, ke menu 2, kembali ke admin. Nanti mungkin di sini bisa tambah sebuah tombol close ya, nah, supaya si run filenya tidak, ketika di run file tidak posisinya di pojok, kita setting pada formnya. Pada menu admin, pilih menu desain, klik formnya, sudah online, kita klik kanan, kita setting di properties, pilih menu kode, kemudian centang generate center ya, klik close. Yang untuk menu 1 juga sama, klik formnya, klik kanan, properties, pilih kode, kita centang generate center, close. Pada menu 2, klik formnya, klik kanan, properties, pilih kode, pilih generate center, klik close. Kita coba run file. Sebelumnya ada di pojok, maka dia akan berada di tengah. Dari tengah, klik file, pilih menu 1, dia akan pindah ke menu 1, kembali ke admin, klik edit, pilih menu 2, kembali ke admin. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.